berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. RBTV di rumah, berbahagia sekali saya kembali bertemu dengan Anda dalam acara Info Seniman, masih seperti minggu yang lalu, yaitu Bapak Siddiq Martowijoyo. Namun ada yang spesial kali ini, beliau ditemani juga oleh seorang kurator internasional, yang juga seorang chief editor. Beliau adalah Bapak Edi Sutriyono. Nah pemirsa, langsung saja saya berbincang-bincang langsung dengan Pak Edi Sutriyono, seorang kurator yang khusus mengkuratori karya-karya Bapak Siddiq Martowijoyo. Pak Edi, senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Edi. Sama-sama. Dan pemirsa di rumah mungkin juga ingin tahu Pak Edi. Mungkin perlu diceritakan Pak Edi, apa sih yang istimewa dari karya-karyanya Pak Siddiq ini? Saya berkenalan dengan Pak Siddiq itu tahun 2000. Tahun 2000 ya. Iya. Waktu itu Pak Siddiq, sebetulnya Pak Siddiq itu sudah lama menekuni seni lukis. Tapi karena seni lukisnya itu berangkat dari tradisi panjang seni rupa Tionghoa, Cina, ya, itu kan kita tahu masa sebelum tahun 2000 itu Orde Baru sekian dasawarsa melarang segenap hal yang berbau Cina. Nah, sehingga nggak bisa keluar. Nah, baru tahun-tahun ketika Soeharto jatuh, tahun 98, Pak Siddiq baru mulai pameran. Jadi pasca reformasi ya. Nah, pameran, tapi saya melihat dari pamerannya sebetulnya ada sesuatu di dalam yang belum keluar. Apa itu? Yang tidak bisa dia keluarkan dengan penuh gitu ya. Dia masih mencoba kayak waktu itu saya bilang, ya masih Chinese painter gitu loh. Nah, padahal dia punya sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang sangat khas Pak Siddiq. Jadi kecinaan ini hanya basic gitu loh, hanya dasar. Gitu. Nah itu yang saya lihat, bibit itu yang saya lihat gitu. Ya terus kita kenalan ngobrol. Tapi ada sebuah lukisannya tuh yang udah kayak bebas gitu, airnya tuh kayak mengalir karena dia sapu semaunya gitu. Tetap tradisinya Cina tapi tidak mencoba untuk menjadi Chinese bukan Chinese painting gitu, bukan. Yang klasik itu maksudnya. Bukan yang klasik itu. Ada sesuatu yang lain di sini. Nah, saya bilang ini yang harus dikembangkan. Itu cenderung ke apa Pak menurut Pak Edi? Artinya ke modern atau ke kontemporer itu? Sebetulnya ya ke kontemporer ya, karena gini, Pak Siddiq itu berangkat dari tradisi, tapi dia tuh juga pernah keliling museum di Eropa dari zaman Renaissance, di Florence ya, pusatnya Renaissance, sampai ke Paris dia melihat impresionis dan sebagainya. Dan memang karena Pak Siddiq itu basicnya tradisi Cina yang menghargai alam, ya, dia lebih tertarik gitu dengan impresionis. Karena apa? Karena lukisan-lukisan Renaissance itu kan banyak tubuh manusia, karena biblikal dari Bible, kisah-kisah Yesus dan sebagainya kan. Gotik gitu ya. Tapi bukan alam gitu loh. Sementara pelukis impresionis itu keluar dari studio, pelukis yang langsung menggambar sesuatu di luar yang kena cahaya. Nah, paling tidak memang ini ada kesamaannya, pelukis-pelukis modern ini. Nah, ketika modern dicampur dengan tradisi, terus batas-batas antara seni tradisi dengan seni modern ditembus oleh Pak Siddiq, disatukan, barat dan timur dia udah nggak peduli lagi. Nah, itulah menjadi kontemporer. Karena kontemporer itu sebetulnya mulai menembus batas. High art, low art ditembus, kiri kanan ditembus, laki perempuan ditembus. Ya, jadi feminisme itu juga salah satu gerakan kontemporer. Toko
berdikari. Yes, yes, yes. Tunggu berdikari. Yes, yes, yes. Parameternya apa sih ketika Pak Edi itu berbicara atau ingin mengungkapkan sebuah karya-karya lukis seperti karyanya Pak Sidik ini? Sebetulnya saya sebagai kurator untuk sebuah pameran itu parameternya harus menampilkan hasil kreativitas seorang seniman dalam satu masa. Ya, jadi pameran berikutnya ya kreativitas berikutnya gitu. Karena buat saya pameran itu bukan jualan. Ya. Dan yang kalaupun yang ditawarkan kepada masyarakat dijual, itu yang dijual bukan lukisan tapi kreativitasnya. Ya. Itu akibat itu ya? Iya, itu akibat saja. Ya, seperti bank. Bank itu tidak menjual uang, dia menjual kepercayaan. Karena ketika kepercayaan itu hilang, ya mau dijok uang berapapun tetap ras. Dan karya-karya Pak Sidik ini memang menurut Pak Edi sudah melalui proses yang istilahnya seleksi yang ketat ya untuk bisa ditampilkan itu. Iya, untuk sebuah pameran kita misalnya menggarap tema tertentu sesuai dengan perkembangan renungan, kreativitas estetiknya Pak Sidik. Nah, itu yang kita jadikan tolok ukur. Nanti ketika jadi, apakah karya itu sesuai dengan maksud Pak Sidik untuk menampilkan kreativitas baru. Nah, dari hasil yang banyak itu belum tentu semua. Ya. Pamer itu adalah ya namanya pamer ya, harus yang baik, yang terbaik bahkan. Ya. Dan ini dalam waktu dekat mempersiapkan pameran di mana Pak? Sebetulnya pameran lebih banyak untuk apresiasi. Pameran ini lebih banyak tertutup, hanya mengundang beberapa orang tertentu yang memang berminat terhadap seni lukis dan terutama pengen ngerti seni lukisnya Pak Sidik, sehingga kita juga mengumpulkan kurator seperti kolektor seperti misalnya Pak John Mamesa, kenapa sampai punya belasan, kenapa Pak Wee Hong Jin sampai punya belasan. Mereka kan kolektor yang terpandang dan punya reputasi, sehingga kenapa memilih karya Pak Sidik, semua itu juga dijelaskan kepada kolektor-kolektor yang mau mulai mengapresiasi karya-karya seni yang baik gitu ya. Pamerannya itu lebih tujuannya ke situ. Ini nanti di private galerinya Infinite ya. Iya di Jakarta ya, ini galerinya Pak Budi Pranoto dan Pak Hartanto. Iya. Hartanto Fiat ya. Iya, iya. Dan kalau Pak Sidik untuk persiapan semuanya itu memang sudah ready Pak ya? Ya, saya lama saya sudah persiapkan dan juga akan mempersiapkan pada tahun depan untuk di Galeri Nasional Taiwan. Di Taipei. Galeri Nasional Taiwan di Taipei. Ya. Jadi di Galeri Nasional juga? Iya, nasional juga. Sama seperti Cungkuak Mesukuan ya. Cuma itu di Taiwan. Beijing, di Taiwan. Ya. Dan itu melalui proses seleksi yang ketat juga itu? Iya, yang kalau bukan Taiwan ini karena nama saya sudah di Beijing mereka sudah banyak mengenal, maka setelah lihat karya-karya saya mereka mengundang, akan menanyakan saya bersedia tidak untuk berpameran di Taipei. Jadi kurator-kurator Galeri Nasional Taiwan sudah memantau sehingga ini sama seperti dulu Galeri Nasional Beijing, Galeri Nasional Cina itu kita tidak menawarkan, tapi mereka yang melihat. Pertama kita menawarkan, ya. Ditolak. Iya, karena mereka belum melihat karya aslinya. Tapi ketika kita pameran di Beijing dan mereka melihat, kuratornya datang melihat, wow, kalau yang begini nggak usah lama-lama, ini pantas, memang harus gitu. Tunggu berdikari. Yes, yes, yes. Tunggu berdikari. Yes, yes, yes. Kalau cat minyak itu layer demi layer bisa digarap, harus sabar gitu ya. Tapi kalau cat air itu harus sekali kerja, nggak bisa ditinggal, nggak bisa. Kalau saya mau ambil
persamaannya, metafornya itu antara teater dengan film. Kalau film kan salah bisa dihapus, di-retake, diedit. Tapi kalau teater sekali pertunjukan itu nggak boleh ada yang salah. Nah, iya, makanya itu juga di sini cat air juga begitu. Kalau ada aja yang gagal, udah harus buang sama sekali, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditumpuk. Ya. Dan itu mengalami kegagalan juga nggak Pak? Pasti ya. Pasti aja ya. Apalagi pada masa-masa awal. Apalagi pada masa-masa awal. Sekarang itu kegagalan sangat sedikit, tapi lukisnya juga sangat sedikit karena lebih betul-betul konsep itu sudah matang betul. Baru. Nah, kita sudah konsep itu matang dan kondisi juga semua sudah enak betul. Baru kita lukis. Kalau gitu kita melanjutkan ke studio ruangan yang lain Pak ya. Oke. Pak Edi, mungkin perlu Pak Edi jelaskan tentang karya-karya Pak Siddiq yang istilahnya kan muncul figur-figur juga ini ya. Iya, karena Pak Siddiq juga sudah mulai merasa sudah di puncak gunung panorama, ya. Sehingga dia pengen juga mendaki lagi ke tempat lain gitu loh. Eksplorasi yang baru. Karena seperti tadi yang saya bilang, seniman itu nggak pernah puas. Ya, dan dia selalu gelisah. Belum tentu karya yang berikutnya itu langsung seperti waktu puncaknya panorama gitu. Tapi dia akan terus menggali, dia mendaki lagi gunung yang lain. Nah, sekarang tampaknya Pak Siddiq mulai juga terganggu dengan gagasan-gagasan yang harus memunculkan figur gitu loh. Misalnya dia pengen nggambar Dewi Kuan Im, apa pentingnya di tengah alam semesta gitu. Sehingga harus ada figur Dewi Kuan Im kan. Tidak bisa lagi hanya sekedar alam gitu, ya. Nah, kalau menurut Pak Siddiq karya-karya yang sebelah ini apa Pak Siddiq ini? Ini karya-karya juga filsafat yang berhubungan sangat erat dengan filsafat. Ya, misalnya manusia itu sebetulnya alam semesta ini bukan manusia saja, tapi itu terbentuknya itu dengan metamorfosa. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, itu dari ulat, kepompong. Oh, ini satu rangkaian Pak? Iya. Dan kupu-kupu keluar dari kepompong itu adalah resiko mati. Dan di situ dia kalau kita bantu pecah dia belum tentu bisa jadi, malah dia meninggal, mati. Nah, setelah keluar dari kepompong dia baru bebas betul-betul. Bebas terbang dan bisa mengudara, bisa. Dan kita itu kehidupan manusia itu juga seperti metamorfosa ini, bahwa dari ulat perubahan ke kepompong itu sudah mengalami suatu perjuangan yang sangat. Dia harus tidur selama apakah mati, apakah tidur itu. Dan melalui perjalanan yang panjang ya. Perjalanan ya. Bagi mereka per detik itu sudah panjang mungkin. Bagi manusia itu per hari panjang harusnya. Tapi per detik bagi mereka mungkin sudah sehari. Bagi para kupu-kupu atau ulat itu tadi. Maka setiap kehidupan tidak akan mulus begitu saja. Mesti mengalami metamorfosa. Juga kehidupan kita sebetulnya bagaimana? Kita tidak tahu kita lahir dari mana. Kita hanya tahu lahir dari rahim orang tua kita. Dan asalnya dari mana? Setelah lahir, jadilah kita seperti seolah-olah kupu-kupu yang bebas berterbang. Mulai berjuang sampai besar dan bebas berterbang. Setelah itu kita mengalami suatu kematian. Apakah kematian itu? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Pak Siddiq seperti menanyakan yang biasa dalam filsafat Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Tapi itu adalah pengulangan. Tidak ada satu di dunia ini, saya mau menyatakan di sini, tidak ada yang mati. Dan seandainya berhenti itu sifatnya hanya pemberhentian aja. Pemberhentian sementara dan di situ akan mengalami sesuatu yang baru. Kehidupan yang baru. Konsep
dan energi tidak akan berhenti untuk selamanya. Dan itu ada di dalam alam semesta ini dari sebermulanya sampai nanti. Yaitu mungkin itu yang dinamakan Allah. Ya inilah. Dia adalah pusat dari semua konsep dan semua energi yang terus berkembang, dan kita itu adalah pengembangan dari Anu, seperti juga kita itu ulet dan sampai jadi kupu-kupu dan kembali mungkin jadi ulet atau jadi apa. Tapi konsep itu tidak akan berhenti. Percaya bahwa energi juga demikian. Pak Sidik sebagai pelukis sebetulnya hanya orang yang dilalui oleh energi itu. Dia panggil energi, kemudian masuk ke dalam semua jaringan tubuhnya, dan kemudian itu baru dia ungkapkan lewat. Jadi yang melukis itu sudah bukan tangannya Pak Sidik, tapi roh ini. Ya, makanya ya. Zat, ya. Ya. Nah, pemirsa, ternyata karya-karya Sidik Martowijoyo ini memang syarat dengan hal-hal yang berbau filosofis. Untuk kali ini kita karena dibatasi oleh waktu juga, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa untuk minggu yang akan datang, masih bersama Sidik Martowijoyo.